Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 262125. Saya berasal dari BK5D. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas di mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling, dan video ini merupakan pelaksanaan bimbingan kelompok. Sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman yang ada di sini karena telah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan dari saya. Terima kasih banyak teman-teman karena telah berkenan untuk mengikuti kegiatan ini bersama saya. Sebelumnya bagaimana nih kabar teman-teman yang ada di sini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Berhubung tadi kita sudah melewati jam istirahat dan saya rasa semuanya di sini sudah makan siang ya. Belum. Kalau yang belum nanti kita makan siang sama-sama ya. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa supaya kegiatan kita ini nantinya membawa keberkahan untuk kita semua. Nah, di antara teman-teman di sini ada yang bisa memimpin doa? Ya, silahkan saudara. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Terima kasih saudara. Di antara teman-teman di sini pasti belum ada yang tahu ya mengapa saya mengajak teman-teman ke sini. Belum. Nah, tujuan saya mengajak teman-teman di sini yaitu untuk melaksanakan salah satu kegiatan BK, yaitu namanya bimbingan kelompok. Nah, di antara teman-teman di sini apakah sudah mengetahui atau barangkali sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Belum ya. Berhubung teman-teman di sini belum ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok di sini merupakan salah satu kegiatan yang ada di dalam layanan bimbingan konseling yang ditujukan kepada sejumlah orang yang memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, nantinya di sini kita akan berdiskusi bersama membahas satu topik supaya kita memperoleh informasi, pengalaman, serta keterampilan baru. Nah, selain itu tujuan dari bimbingan kelompok ini nantinya teman-teman bisa mengembangkan potensi, mengeluarkan pendapat atau ide, serta berpartisipasi di dalam kelompok kita ini. Nah, cara pelaksanaannya seperti sekarang ini, yaitu duduk melingkar, dan di sini saya sebagai pemimpin kelompok atau PK dan teman-teman di sini sebagai anggota kelompoknya atau AK. Kemudian nanti saya berharap teman-teman yang ada di sini berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita, dan saya juga berharap kita di sini semuanya sama-sama saling terbuka. Apapun nanti pendapat teman-teman silahkan sampaikan tanpa ada rasa ragu-ragu dan malu-malu. Nanti apapun itu akan kita diskusikan di sini secara bersama-sama. Tadi kita belum perkenalan ya? Belum. Untuk itu alangkah lebih baiknya kita perkenalan diri dulu supaya nanti lebih mengenal, lebih akrab lagi. Nah, siapa dari teman-teman yang ingin perkenalkan diri dulu? Ya, silahkan saudari. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurul Hujanda, bisa dipanggil Nurul. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Andas Wahyudi, bisa dipanggil Abi. Perkenalkan, nama saya Tasya Nabila, biasa dipanggil Tasya. Kenalkan, nama saya Siti Rafika, biasa dipanggil Fika. Nah, sekarang perkenalkan, nama saya Sri Wahyudi, biasa dipanggil Sri. Tadi kan kita sudah perkenalan. Untuk lebih akrabnya lagi, saya punya satu permainan. Tadi di sini ada nama panggilannya saya Sri, Miftah ya, Abi, Tasya, Fika. Ini permainan saya itu namanya rangkai nama melalui sebuah pena. Nanti saya akan memberikan pena ini kepada Miftah, lalu saya bilang saya Sri memberikan pena kepada Miftah. Lalu Miftah jawabnya, saya Miftah menerima pena dari Sri dan akan saya berikan kepada sampingnya. Begitu seterusnya sampai pena ini kembali lagi kepada saya. Bisa? Ya. Baiklah, kita mulai. Saya Sri memberikan pena kepada Miftah. Saya Miftah menerima pena dari Sri dan saya berikan kepada Abi. Saya Abi menerima pena dari Miftah. Saya akan memberikan pena kepada Tasya. Saya Tasya menerima pena dari Bang Abi, saya berikan kepada Fika. Saya Fika menerima pena dari Tasya dan saya berikan kepada Sri. Nah, saya ulangi semuanya. Saya Sri menerima pena dari Miftah, dari Abi, dari Tasya, dari Fika. Tadi kan kita sudah melakukan permainan perkenalan nama nih. Saya harap di sini sudah saling kenal ya. Sudah.
Tadi saya sudah menjelaskan juga mengenai bimbingan kelompok ini, yang mana bimbingan kelompok ini merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam layanan bimbingan konseling yang ditujukan kepada sejumlah orang. Seperti kita ini, nanti kita akan berdiskusi mengenai suatu topik. Nah, sebelum itu, bagaimana? Apakah teman-teman sudah nyaman dengan tempat duduknya seperti ini? Sudah. Apakah ada yang ingin keluar dulu atau ke WC? Nanti bisa kita mulai kegiatannya ya. Bisa. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas dua topik, yaitu yang pertama topik tugas dan ada juga yang namanya topik bebas. Topik tugas ini merupakan topik yang berasal dari saya sendiri sebagai PK dan topik bebas itu yang berasal dari teman-teman. Yang mana nantinya teman-teman mengajukan satu topik yang akan kita bahas di sini. Nah, karena teman-teman di sini baru pertama kali melaksanakan bimbingan kelompok, maka itu kita akan melaksanakan yang topik tugasnya, yaitu topik yang berasal dari saya sendiri. Nah, topik kita hari ini yaitu aktif kuliah dan organisasi. Udah kebayang nih aktif kuliah dan organisasi? Dan Nah, jadi kuliah dan organisasi ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan oleh mahasiswa. Karena kuliah dan organisasi ini merupakan hal yang sangat penting untuk mengembangkan skill dan keahlian mahasiswa. Namun di sini banyak sekali mahasiswa yang pergi ke kampus itu cuma untuk perkuliahan saja. Siap itu pulang, jadi kuliah pulang. Begitu setiap harinya. Nah, memang benar sih tujuan kita masuk ke universitas itu yaitu untuk menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu dari perkuliahan. Namun apabila setiap harinya kita cuma kuliah pulang atau disingkat sebagai kupu-kupu, itu kita tidak akan mendapatkan informasi atau pelajaran yang tidak bisa kita dapatkan di dunia perkuliahan. Nah, untuk itulah mengapa topik aktif kuliah dan organisasi ini perlu kita bahas. Nah, bagaimana nih pendapat teman-teman mengenai topik yang akan kita bahas hari ini? Silakan. Baik, terima kasih PK. Jadi menurut saya topik kita pada hari ini cukup menarik sekali karena seperti yang kita rasakan sebelumnya di semester sebelumnya di mana kita melaksanakan perkuliahan secara online. Jadi mungkin tidak banyak pengalaman kita mengenai organisasi dan hal ini cukup menarik sekali dan saya berharap ini menjadi ilmu baru bagi saya. Terima kasih Nita, cukup menarik sekali ya. Yang lain bagaimana pendapatnya mengenai topik kita hari ini? Sama? ya. Jadi tadi teman kita mengatakan bahwa topik ini sangat penting sekali kita bahas karena banyak sekali ya mahasiswa itu yang belum mengetahui pentingnya organisasi di sini. Nah, untuk itu bagaimana pendapat untuk itu saya ingin tahu bagaimana pendapat teman-teman kenapa organisasi ini penting buat mahasiswa? Siapa yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Terima kasih PK. Nah, sebelumnya saya sependapat dengan saudari Mifta tadi, yang mana di sini ada dua kelompok mahasiswa. Yang pertama yaitu aktif dalam kuliah dan juga aktif dalam organisasi. Nah, saya termasuk ke dalam mahasiswa yang aktif dalam kuliah, bukan aktif dalam organisasi, karena saya tidak mengikuti salah satu organisasi yang ada di kampus ini. Selain itu banyak juga mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan, namun di satu sisi dia memang pengen sekali masuk organisasi, tetapi mungkin karena ada beberapa kendala, salah satunya seperti orang tersebut mungkin kurang bisa memanajemen waktu dengan baik. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Terima kasih saudari. Apakah ada pendapat yang lain? Saya juga sangat sependapat dengan saudara Fika, di mana mungkin organisasi ini sangat penting sekali, di mana saya mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman yang sudah aktif terlebih dahulu di dalam organisasi, di mana mereka itu mempunyai skill-skill tertentu seperti skill kepemimpinan dan sebagainya yang menurut saya itu sangat penting sekali untuk kita miliki. Dan dengan adanya organisasi ini membuatkan dampak yang positif, seperti kita itu bisa melatih diri untuk bisa berbicara di depan masyarakat atau di depan umum. Terima kasih saudari. Ya, seperti yang teman-teman kita telah kemukakan bahwasanya organisasi ini sangat penting
karena jika kita kuliah tanpa mengikuti organisasi itu sama kayak kita di dalam kelasnya itu belajar teori dan di dalam organisasinya itu kita mempraktekkannya. Jadi penting sekali organisasi ini bagi mahasiswa. Nah, bagaimana pendapat teman-teman untuk mahasiswa yang tidak bisa mengikuti organisasi dengan alasan tidak ada waktu? Padahal kan yang seperti sama-sama kita ketahui, organisasi ini membantu kita manajemen waktu yang teratur. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang mahasiswa yang tidak ingin mengikuti organisasi? Kepada Abi, bagaimana pendapatnya? Baik, kalau menurut saya kalau mahasiswa yang kurang aktif dalam organisasi itu bisa seperti Ya baik, benar sekali Abi. Lanjut, Tasya, bagaimana pendapat Tasya tentang mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi? Kalau menurut pendapat saya, kalau mahasiswa yang tidak ikut organisasi itu mungkin dari segi waktunya mungkin seperti banyak tugas untuk dibuat dan dari seharian tuh mengikuti perkuliahan. Sekian Vika. Nah, jadi itu tadi, Nas. Kalau menurut saya, mereka ada berbagai macam alasan mungkin dari teman-teman kita yang tidak mengikuti organisasi, termasuk itu saya sendiri, di mana dengan adanya jadwal-jadwal perkuliahan yang ada, ditambah lagi dengan adanya tugas-tugas yang mungkin ada prakteknya, ataupun yang tugas-tugas di mana harus dituntut membuat laporan dan sebagainya. Tentu hal tersebut membutuhkan waktu yang khusus. Nah, mungkin karena adanya kesibukan tersebut dan juga menuntut ini adalah sebuah kewajiban, jadi mungkin teman-teman yang tidak memilih organisasi tersebut menghindari terlebih dahulu organisasi dan lebih mendahulukan akademiknya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih saudari. Kalau dari saudari Kika, bagaimana pendapatnya? Saya setuju dengan saudari Mifta yang mana mungkin banyak sekali alasan dari mahasiswa ini kenapa dia tidak mengikuti organisasi. Salah satunya juga karena mungkin organisasi tersebut bukanlah bakat dari mahasiswa itu sendiri dan juga minat dari mahasiswa itu sendiri. Jadi dengan itu tentunya mahasiswa kurang tertarik untuk memasuki dunia-dunia organisasi. Nah, begitu menarik ya bahasan kita hari ini, yaitu pentingnya aktif organisasi. Saya lihat teman-teman di sini sudah mulai jenuh, benar kan? Iya. Baik, untuk itu saya punya satu permainan, yaitu nama permainannya permainan konsentrasi. Nah, cara permainannya nanti teman-teman tetap di posisi duduk, tapi agak melingkar. Di sini. Saya sebagai pemimpin, cuma teman-teman yang bermain di sini. Nanti teman-teman tangan kanannya seperti ini, angkat seperti ini. Tangan kanan angkat. Seperti ini. Oh, seperti ini tangan kanan. Satu aja yang tangan kanannya. Nah, nanti untuk tangan kirinya angkat lagi membentuk telunjuk seperti ini. Letakkan di atas tangan kanan temannya tadi. Nah, cara permainannya yaitu nanti ada ganjil dan genap. Nanti kalau saya bilang angka ganjil, teman-teman yang meletakkan telunjuk di tangan temannya menghindar, dan teman-teman yang tangannya seperti ini tangkap telunjuk temannya. Nah, jadi jika teman-teman tidak konsentrasi, maka tangannya akan tertangkap. Dan kalau saya bilang genap, yaitu angka 4 misalnya, tetap di posisi ini, tidak ada yang berubah. Oh. Paham? Paham. Ya, kita coba dulu. 4, 5. Kalau tidak konsentrasi, tangannya akan tertangkap. Nah, jadi permainannya seperti itu. ya, Bisa kita mulai ya? bisa. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 6, 5. Kembali. 1, 2, 3, 9. Masih ada yang belum konsentrasi. Ayo lebih konsentrasi lagi. Kita coba lagi. Lebih konsentrasi lagi. 2. Satu kali lagi. Lebih konsentrasi lagi ya. 8, 10. Nah, tepuk tangan untuk kita. Saya kembali ke posisi yang di awal.
membahas mengenai pentingnya aktif di kuliah dan organisasi ini. Nah, sekarang saya ingin mengetahui bagaimana kesimpulan dari pembahasan kita tadi. Itu dimulai dari saudari Miftah dulu. Baik, terima kasih PK. Di sini saya dari pembahasan kita tadi dapat saya simpulkan bahwasanya organisasi sangat penting sekali, di mana di dalam organisasi tersebut akan melatih skill kita dalam kehidupan masyarakat. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa memanajemen waktu supaya kita bisa mengikuti kedua aspek ini, di mana perkuliahan juga aktif dan juga di organisasi juga aktif. Sekian PK. Selanjutnya, Abi bagaimana kesimpulannya tentang topik kita hari ini? Kesimpulan bagi saya tidak jauh dari Miftah, karena mahasiswa dalam organisasi ini kalau tidak mengikuti organisasi, sayangnya mahasiswa ini tidak bisa menambah wawasan dan tidak bisa bersosialisasi lebih baik lagi. Apakah ada yang ingin memberikan kesimpulannya lagi? Silakan. Saya setuju dengan saudari Miftah dan saudara Abi tadi, yang mana aktif dalam organisasi itu sangat penting bagi mahasiswa. Selain untuk menambah wawasan, juga dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mahasiswa itu sendiri, dan juga dapat mengembangkan minat serta bakat dari mahasiswa itu. Terima kasih saudari. Nah, jadi kesimpulannya organisasi ini sangat penting sekali. Aktif kuliah dan organisasi ini sangat penting sekali untuk kita, karena dengan organisasi kita juga mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan di dalam perkuliahan. Nah, bagaimana komitmen teman-teman untuk kedepannya mengenai topik kita hari ini? Siapa yang dulu memberikan? Tasya, dimulai dari Tasya. Komitmen saya kan cuma mahasiswa yang aktif di perkuliahan tapi tidak mengikuti organisasi. Kalau ada waktu saya ingin ikut satu buah organisasi. Lanjut. Kalau menurut saya, kalau komitmen saya ingin mencoba suatu organisasi di kampus. Kalau komitmen saya sudah mulai mengikuti berbagai kegiatan organisasi, dan mungkin kedepannya saya akan lebih bisa lagi dalam manajemen waktu antara perkuliahan dan organisasi. Kalau komitmen saya sama dengan Miftah, saya mungkin kedepannya lebih bisa memanajemen waktu sehingga bisa mengikuti atau mencoba masuk ke dunia organisasi. Nah, dari komitmen teman-teman tadi, saya yakin teman-teman bisa melaksanakannya dan teman-teman bisa nanti aktif di kuliah dan juga di organisasi. Tidak terasa ya, waktu kita sudah mau berakhir. Untuk itu, saya ingin tahu bagaimana kesan teman-teman terhadap topik yang kita bahas tadi dan kegiatan ini. Dimulai dari Miftah dulu, bagaimana kesannya? Kesannya saya sangat merasa senang sekali, karena di sini saya dapat berbagi pengalaman juga dengan teman-teman, dan saya mendapatkan informasi baru yang mungkin sebelumnya saya tidak terpikirkan hal tersebut. Sekian. Terima kasih Miftah, lanjut. Kalau menurut saya kesannya sama dengan Miftah, saya bisa menambah pengetahuan lain tentang organisasi. Kesan saya sama dengan teman-teman. Kalau saya setuju dengan teman-teman, dimana di sini kami tentunya mendapatkan informasi baru mengenai topik yang telah kita bahas, yaitu mengenai aktif dalam organisasi dan aktif dalam perkuliahan. Nah, sekarang untuk bagaimana pesan teman-teman untuk topik dan kegiatan kita ke depannya? Dari Vika dulu. Kalau pesan saya, mungkin kedepannya kita lebih bisa membahas topik yang lebih mendalam lagi, sehingga kita dapat mengambil manfaat dari topik yang kita bahas tersebut. Sekian. Terima kasih Vika, lanjut Tasya. Kalau pesan saya untuk kegiatan kita selanjutnya, itu topiknya yang lebih penting lagi kita bahas. Sekian. Terima kasih Tasya, lanjut. Kalau menurut saya, pesan untuk kedepannya, semoga kegiatan kita lebih menarik lagi dari sebelumnya. Menurut saya kegiatan ini sangat menarik sekali, jadi kedepannya saya ingin melaksanakan kegiatan ini mungkin di waktu-waktu tertentu yang bisa kita sepakati bersama. Terima kasih teman-teman untuk pesannya, dan semoga kedepannya kita bisa membahas topik yang lebih menarik lagi. Untuk kegiatan ini bagaimana? Kapan bisa kita laksanakan kegiatan ini lagi? Ada yang ingin memberikan pendapatnya?
Ya silakan kita dulu. Baiklah, Peka, terima kasih. Menurut saya kita akan melaksanakan kegiatan ini di hari yang sama dan juga di jam yang sama di minggu selanjutnya. Di hari yang sama, di jam yang sama, di minggu selanjutnya. Yang lain bagaimana? Setuju. Baiklah, nanti kita akan melaksanakan kegiatan ini kembali di minggu depan, di hari yang sama dan di jam yang sama, kemudian di tempat yang sama. Ya. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman karena telah berpartisipasi aktif dan mau menyampaikan pendapatnya di kegiatan ini. Dan kembali saya ingatkan, apabila ada hal-hal yang menyangkut rahasia yang tidak boleh orang lain tahu, cukup kita di sini aja yang mengetahuinya, jangan sampai ada yang di luar kita yang mengetahuinya. Bisa ya? Tadi kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Nah, untuk itu kita menutupnya dengan berdoa kembali. Siapa teman-teman yang bisa memimpin doa? Ya, silakan. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Baik. Doa selesai. Nah, karena kegiatan kita sudah berakhir, saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kembali istirahat, mari kita menyanyikan sayonara. Sayonara.